Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal untuk persiapan UTBK. Nah, di sini bab yang akan kita pelajari atau soal-soal yang akan kita pelajari adalah tentang konsep ekonomi dan masalah ekonomi. Oke? Ada 3 model dalam tipe soal ya. Pertama di sini ada soal pilihan ganda seperti biasa, soal pilihan ganda A, B, C, D, E. Kemudian ada soal sebab akibat. Nah, soal sebab akibat itu pilihannya sampai A, B, C, D, E. Hanya saja kalau A itu berarti pernyataannya benar, alasannya benar, keduanya saling berhubungan. Apabila B artinya pernyataannya benar, alasannya benar, keduanya tidak saling berhubungan. Kalau yang C, pernyataannya benar, alasannya salah. Sedangkan yang D, kebalikannya yaitu pernyataannya yang salah. Nah, alasannya benar. Kalau yang E, itu keduanya salah. Oke, soal atau model berikutnya adalah soal benar atau salah. Nah, soal benar atau salah ini juga ada pilihannya A, B, C, D, E dengan syarat yaitu kalau misalnya jawaban A berarti jika 1, 2, 3 benar. Dan B, jika 1 dan 3 yang benar. Kalau yang C, ini yang genap semua nih, 2 dan 4 yang benar. Kalau yang D, hanya 4 saja yang benar. Nah, kalau E, itu semuanya benar. Oke, langsung saja kita ke soal. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1 di sini saya mau ganti tinta dulu ya. Saya mau pakai tinta merah aja. Oke, soal nomor 1. Sistem ekonomi sosialis akan membawa dampak negatif kecuali, nama lain dari sosialis itu apa? Sosialis itu nama lainnya adalah komando. Bisa juga apa tadi? Terpusat. Nah, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang semua kebijakannya dikuasai oleh pemerintah. Nah, dampak negatif dari sistem ekonomi komando atau sosialis ini adalah tidak diakuinya hak milik perseorangan, sehingga tidak adanya kebebasan individu untuk memiliki barang dan jasa yang diinginkan. Terhambatnya perkembangan inovasi dan juga kreativitas masyarakat, serta birokrasi di pemerintahan biasanya panjang dan lama. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat pahami bahwa sistem ekonomi sosialis yang akan membawa dampak negatif kecuali jawabannya adalah yang D, terjadinya monopoli dagang. Oke, langsung kita ke soal nomor 2. Suatu kondisi di mana perekonomian diserahkan sepenuhnya ke tangan swasta. Nah, ini kebalikannya dari sosialis nih. Ya, ini biasanya liberal nih ya, di mana sistem ekonominya dikuasai oleh swasta. Dan pemerintah sama sekali tidak dilibatkan, dinamakan apa? Nah, tadi saya bilang liberal, tapi di jawaban A, B, C, D, E nggak ada liberal nih. A, sosialis, B, laissez-faire, C, lapping, D, inflation, E, deflation. Nah, jawabannya yang benar adalah yang B, laissez-faire. Kenapa yang B? Karena laissez-faire ini adalah suatu doktrin yang berpendapat bahwa perekonomian akan lebih maju pesat jika dikendalikan oleh kaum swasta dibandingkan dikendalikan oleh kaum pemerintah. Nah, ini kan sama nih ya. Ini dikendalikan oleh swasta. Nama sistem ekonominya liberal, tapi nama doktrinnya adalah laissez-faire. Oke, langsung ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Sistem ekonomi campuran dilakukan dengan cara, campuran. Apa itu sistem ekonomi campuran? Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sistem ekonomi campuran di sini, ya, ini saya tandain dulu sistem ekonomi campuran. Itu adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan ya antara sistem ekonomi liberal. Jadi ini perpaduan antara liberal dan dengan komando atau sosialis ya, atau terpusat sama aja. Komando, sosialis, terpusat itu sama aja.
Nah, dengan mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, liberal kebebasan sedangkan komando pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara dan peran menonjol individu. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya nomor 3, yaitu yang B, yaitu pembagian kerja antara swasta dan pemerintah. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4, soalnya hutan di tengah hutan belantara tentu kurang memberikan manfaat bagi manusia. Setelah rotan tersebut diolah menjadi bermacam-macam mebel, seperti kursi, penyekat, meja, dan lain-lain ternyata menjadi bermanfaat. Hal ini merupakan kegunaan dari apa? Nah, ini ada di materi kegunaan dari barang ya. Apakah jawabannya yang A, elemen utility, B, form utility, C, place utility, D, ownership utility, atau E, time utility. Oke, jadi di sini kan ada perubahan bentuk ya, di mana pohon di hutan ya, terus dijadikan rotan ya. Di situ ada perubahan bentuk dari suatu benda yang akan memberikan manfaat yang lebih dibandingkan sebelum diubah. Jadi ini maksudnya pohon ya, diubah menjadi rotan, kemudian dari rotan diubah menjadi kursi, penyekat, dan meja. Nah, berarti di sini adanya perubahan bentuk. Berarti jawabannya adalah form utility. Form itu artinya bentuk, utility artinya kegunaan, berarti kegunaan bentuk. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Masalah yang paling mendasar dalam ilmu ekonomi itu apa? Di sini ada jawabannya A, B, C, D, E ya. Jadi kembali ke materi yang masalah ya. Ini juga ada di video sebelumnya. Jadi kebutuhan manusia itu akan barang dan jasa itu kan sangat tidak terbatas. Sedangkan sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang tersedia jumlahnya terbatas. Nah, hal inilah yang menjadikan masalah ekonomi yang paling pokok. Oleh karena itu, berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6 ya. Opportunity cost, nah atau biaya peluang. Ini juga ada di video sebelumnya ya. Untuk suatu unit tambahan dari barang A diartikan apa nih? Nah, yang dimaksud dengan opportunity cost itu adalah alternatif ya, atau biaya peluang atau alternatif yang harus dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Nah, paling tepat jawabannya adalah yang D ya, di mana nilai barang-barang lain harus dikorbankan untuk memperoleh satu unit tambahan barang A. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Yaitu suatu keadaan di mana kebutuhan manusia lebih banyak dibandingkan alat kebutuhan disebut. Oke, saya ulang ya, nomor 7. Suatu keadaan di mana kebutuhan manusia lebih banyak dibandingkan alat pemuas kebutuhan. Disebut apakah itu? Itu disebut adalah kelangkaan ya. Kenapa disebut kelangkaan? Karena suatu keadaan di mana terjadinya kesenjangan antara kebutuhan manusia terhadap barang atau jasa yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, itu dinamakan kelangkaan atau bahasa lainnya ada scarcity. Oke, lanjut ke soal nomor 8 ya. Biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan penggunaan sumber daya produktif dengan alternatif terbaik disebut apa? A. Akuntansi, B. Implisit, C. Eksplisit, D. Langsung, E. Ekonomi. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya eksplisit. Nah, implisit ini sama aja biaya peluang nih ya. Biaya peluang, opportunity cost ya. Terus apa namanya? Biaya kesempatan ya, itu sama aja ya. Nah, kenapa jawabannya yang C, eksplisit? Karena biaya eksplisit ini meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan karena penggunaan sumber daya produktif, misalnya seperti upah yang dibayarkan, pengeluaran untuk biaya listrik, pembayaran untuk bahan baku, bunga yang dibayarkan kepada para pemegang obligasi perusahaan, dan sewa bangunan. Oke, langsung ke nomor 9.
Hal pokok yang menjadi masalah dalam ekonomi. Nah, masalah pokok ekonomi itu adalah kelangkaan, ya, yaitu kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, sedangkan sumber daya dan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, berarti paling cepat adalah paling benar atau jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Ya, dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, kapitalis ini sama aja liberal atau sama aja sistem ekonomi swasta. Ya, dalam sistem ekonomi kapitalis, cara yang dipakai dalam penyelesaian persoalan tentang barang apa yang diproduksi, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan siapa yang akan mengkonsumsi dilakukan melalui, jawabannya adalah C, karena liberal atau kapitalis ini dikuasai oleh swasta, berarti di sini dikuasai oleh pasar. Jadi sistem ekonomi kapitalis atau liberal ini adalah sistem ekonomi di mana untuk menjawab pertanyaan yaitu what, how, dan for whom yang dikendalikan oleh swasta atau kaum kapitalis. Oke? Nah, oke, sekian soal-soal tentang konsep ekonomi dan masalah pokok ekonomi. Nah, nanti akan lanjut kalau ada 25 soal, saya akan lanjut di video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.